Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiano Fabila Regita, NPM 2086206075. Saya dari kelas 1B PGSD STKIP PGRI Trenggalek. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang binatang yang berjudul Kisah Kupu-Kupu dan Belalang. Pada zaman dahulu terdapat sebuah pedesaan yang indah dan sangat luas. Di tengah-tengah pedesaan itu terdapat taman yang sangat luas. Disitulah sekelompok serangga bertempat tinggal. Di antaranya kupu-kupu, belalang, capung, semut, lebah, kumbang, dan masih banyak yang lainnya. Kupu-kupu dan belalang adalah sahabat sejak kecil. Mereka selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Teman-teman yang lainnya juga sangat baik kepada kupu-kupu dan belalang. Mereka salut dengan kisah persahabatan kupu-kupu dan belalang yang sangat kuat dan tidak dapat terpisahkan. Tetapi ada juga yang iri dengan persahabatan mereka berdua, yaitu si kumbang dan si lebah. Pada suatu hari, si capung mengadakan pesta di rumahnya. Ia mengundang seluruh rakyat desa untuk mendatangi pestanya, tak terkecuali kupu-kupu dan belalang. Keesokan harinya, kupu-kupu dan belalang siap untuk datang ke pesta capung. Sesampainya di pesta capung, mereka disambut sangat baik dan sangat meriah. "Hai kupu-kupu, hai belalang, selamat datang, silahkan menikmati pestaku ini." Kupu-kupu dan belalang pun menjawab, "Terima kasih capung karena telah mengundang kami. Kami senang bisa datang ke pestamu." Tak butuh waktu lama, mereka berdua masuk ke pesta itu. Di sisi lain, lebah dan kumbang sangat kesal dengan kupu-kupu dan belalang karena mereka disambut dengan baik, sedangkan dia tidak disambut dengan semeriah itu. Kupu-kupu dan belalang sedang menikmati pestanya dengan sangat gembira dan senang. Tiba-tiba kupu-kupu merasa kehausan dan ia minta tolong kepada belalang. "Hai belalang, tolong aku sangat lemas, aku kehausan. Bisa ambilkan minum untukku?" Belalang pun menjawab, "Baik kupu-kupu, akan kuambilkan minum untukmu." Belalang pun pergi meninggalkan kupu-kupu untuk mengambilkan minuman untuk kupu-kupu. Di tempat lain, lebah dan kumbang mempunyai rencana yang sangat jahat untuk mencelakai si kupu-kupu. Karena dari tadi mereka berdua mengawasi kupu-kupu dan belalang. Pada saat belalang meninggalkan kupu-kupu, kupu-kupu dalam keadaan sendirian. Belalang sedang mengambilkan minum untuk kupu-kupu. Lebah dan kumbang pun menghampiri kupu-kupu. "Hai kupu-kupu, ayo ikut aku, belalang dalam bahaya." Kupu-kupu pun kaget dan khawatir. Tanpa basa-basi, tanpa ia mengucapkan kata-kata, ia langsung mengikuti lebah dan kumbang. Lebah dan kumbang mengajak kupu-kupu berjalan menyusuri pedesaan dan menuju gua laba-laba. Lebah dan kumbang mengatakan kepada kupu-kupu, "Hai kupu-kupu, aku tadi melihat belalang di dalam sana. Aku takut jika belalang terjerat dengan jaring laba-laba." Kupu-kupu pun tanpa basa-basi, tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju gua tersebut. Pada saat ia ingin masuk ke gua, lebah dan kumbang sengaja mendorong kupu-kupu hingga terjatuh dan terperangkap ke jaring laba-laba. Lebah dan kumbang tertawa terbahak-bahak karena senang. Kupu-kupu terjatuh dan terjerat ke jaring itu. Kupu-kupu pun langsung minta tolong, teriak, Tolong aku, lebah, kumbang." Lebah dan kumbang pun tidak
merespon, tidak mendengarkan apa kata kupu-kupu. Di tempat lain, belalang pun menghampiri tempat tadi yang ditempati kupu-kupu. Ia sangat bingung karena di situ kupu-kupu tidak ada. Tiba-tiba kupu-kupu pun menghilang. Ia langsung tanya kepada teman-temannya, tanya kepada capung. Semua teman-temannya tidak tahu kupu-kupu di mana, dan ia mempunyai niat untuk mencari bersama-sama kupu-kupu. Kupu-kupu, kupu-kupu, kamu di mana? Teriakan belalang dan teman-temannya. Belalang dan teman-temannya sudah menuju ke gua tersebut. Dan ternyata lebah dan kumbang mendengarkan teriakan teman-temannya. Ia langsung bergegas lari untuk mengumpat karena ia berpikir tidak mau jika mereka semua mengetahui kalau dia yang mendorong kupu-kupu ke dalam gua tersebut. Kupu-kupu berteriak minta tolong dan belum ada yang mendengar. Lebah dan kumbang mengumpat di balik pohon yang sangat besar. Mereka berdua mengumpat di situ. Tak lama kemudian, belalang pun mendengarkan teriakan kupu-kupu. Teriakan kupu-kupu meminta tolong dari arah gua laba-laba. Belalang dan teman-teman yang lainnya langsung menghampiri gua dan langsung masuk. Mereka pun kaget melihat kupu-kupu yang lemas di jeratan jaring laba-laba. Belalang dan teman-temannya langsung menyelamatkan kupu-kupu. Siapa yang menyuruhmu ke sini, kupu-kupu? Siapa yang membawamu ke sini? Kata belalang tanya kepada kupu-kupu. Kupu-kupu pun menjawab, lebah dan kumbang memberitahuku bahwa kamu dalam bahaya dan kamu di dalam gua ini. Makanya aku langsung ke sini. Tapi dia berbohong padaku. Ia langsung mendorongku ke dalam gua ini dan aku terjerat seperti ini. Mereka tega sekali menipu kamu, kata belalang. Kupu-kupu pun langsung ditolong oleh belalang dan teman-teman lainnya. Di sisi lain, lebah dan kumbang yang sedang bersembunyi di balik pohon yang besar itu merasa lega karena ia tidak ketahuan. Tiba-tiba terjadilah angin yang sangat kencang, membuat ranting-ranting pohon jatuh patah menimpa lebah dan kumbang. Di tempat lain, kupu-kupu dan belalang sudah menyusuri jalan untuk pulang. Tetapi tidak lama kemudian ia mendengarkan teriakan minta tolong. Si kumbang dan si lebah teriak minta tolong, tolong kami. Mereka berdua ketimpa ranting pohon yang patah tadi. Kupu-kupu pun dan teman-teman yang lainnya menuju arah teriakan minta tolong tersebut, dan ia kaget karena mereka melihat kumbang dan lebah tertimpa ranting. Ia pun tanpa berpikir panjang langsung menolong kumbang dan lebah. Kumbang dan lebah mereka sangat kesakitan karena tertimpa ranting tersebut. Ia pun langsung meminta maaf kepada kupu-kupu dan belalang karena ia tadi mencelakai kupu-kupu dan belalang. Kami minta maaf kupu-kupu, belalang. Kami minta maaf sudah mencelakai kupu-kupu. Kupu-kupu pun menjawab, tidak apa-apa kumbang, tidak apa-apa lebah.
Tapi kenapa kamu melakukan ini semua? Lebah dan kumbang pun diam dan saling tatap. Si lebah menjawab, karena kami iri dengan persahabatan kalian. Karena kami iri dengan teman-teman yang lainnya menyanjung kalian dengan baik. Kupu-kupu dan belalang pun menjawab, kita semua itu sama saja, kita semua teman dan kita semua itu sahabat. Jadi jangan merasa iri, jangan merasa kesal. Lebah dan kumbang meminta maaf kepada kupu-kupu dan belalang. Dan mereka semua berpelukan. Dan mereka semua sudah berbaikan semuanya. Dan mereka semua sudah menjadi sahabat selamanya. Pesan moral dari dongeng tadi adalah 1. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Jika mereka jahat kepada kita, kita tidak boleh jahat balik pada mereka. Kita cukup membalas dengan kebaikan. Karena membalas dengan kebaikan membuat mereka sadar kalau dia salah dan dia jahat pada kita. Yang kedua, kita tidak boleh iri dan dengki kepada orang lain, karena iri dan dengki hanya bisa mengotori hati kita. Yang ketiga, kita harus saling membantu, saling memberi, saling menolong teman yang kesusahan. Jika ada teman kita yang butuh bantuan, kita harus siap menolong, karena itu semua perbuatan yang sangat terpuji. Dan yang keempat adalah kita semua bisa jadi teman dan sahabat. Sahabat selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Kita harus saling berpelukan, saling ada satu sama lain dengan sahabat kita. Intinya, kita tidak boleh jahat pada orang. Dan kalau ada orang yang jahat pada kita, kita harus membalas mereka dengan senyuman, dengan kebaikan, supaya mereka sadar. Terima kasih. Sekian presentasi, sekian dongeng dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.